Asal-usul kota Batam. Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau, dan merupakan kota dengan populasi terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang. Metropolitan Batam terdiri dari 3 pulau, yakni Batam, Rempang, dan Galang, yang dihubungkan oleh jembatan Barlang. Letak kota Batam sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada awal tahun 1970-an, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Mengapa kota ini diberi nama Batam? Kalau merujuk pada hikayat masa lalu tentang daerah ini, dapat ditemukan asal-usulnya. Dalam buku Patahnya Gunung Daik yang ditulis Abdul Razak, disebutkan bahwa Batam merupakan akronim dari Batu Ampa yang disinggung dalam cerita Si Badang dan Putri Tumasik yang dikenal dalam Khazanah Hikayat Rakyat Melayu. Sedangkan pendapat lain mengatakan Batam berasal dari kata batang. Konon, ketika pertama kali tanah semenanjung tercipta, kawasan ini terkenal sangat labil. Jika diterpa angin kencang akan mudah longsor. Guna melindungi kawasan labil itulah Dewa Penunggu Semenanjung meletakkan batang kayu yang masih berumbi di belakang selatan Semenanjung. Rangkaian batang-batang itulah yang diakini sebagai asal-muasal penyebutkan Batam. Versi lainnya, disebutkan pula dalam hikayat dari Nongsa ke Pulau Terong yang ditulis Abdul Basit dan Raja Erwan. Versi ini menyebut, kata Batam berasal dari kata pelanduk putih. Kalau ditilik dari akronimnya, kata Batam dan pelanduk putih memang tidak memiliki korelasi secara tekstual. Tetapi paling tidak, hikayat ini mampu memperkaya hasanah jagat kehikayatan Batam. Hikayat itu bermula dari sepasang suami istri Bujang Jenali dan Siti Janilun. Keduanya hidup di kampung sebelah utara, yang kini bernama Batam. Sang suami sehari-hari bekerja menangkap ikan dan berburu pelanduk. Tapi entah bagaimana, satu ketika Siti Janilun ingin sekali melihat sang suami sepulang berburu membawa berlanduk berbulu hitam atau kelabu. Tidak putih seperti biasa Bujang Jenali memberikan kepadanya. Tapi meski berusaha sekuat tenaga, Bujang Jenali tak sanggup memenuhi permintaan istrinya, karena setiap berburu dia tak pernah menemukan pelanduk berbulu hitam. Hingga pada satu hari sepulang dari berburu, dia kaget menemukan istrinya dibelit ular. Dengan sekali tebas, kepala ular yang memeluk pinggang istrinya itu terpisah dari badannya. Sejak peristiwa itu, Bujang Jenali pun makin membulatkan tekad untuk mendapatkan pelanduk berbulu hitam agar istrinya tidak kempunan. Namun, apakah pada akhirnya dia berhasil atau tidak mendapatkan pelanduk seperti yang diinginkan istrinya? Cerita ini tidak menjabarkan detail hingga ke sana. Yang pasti, kalau merujuk pada cerita tersebut, sejak itu pula, pulau tempat mereka berdiam disebut orang Pulau Pelanduk Putih, yang kelak jadi asal-usul nama Pulau Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam, BOB, sebagai penggerak pembangunan Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya. Batam memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan, serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.
di era reformasi pada akhir dekade 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Letaknya yang strategis, membuat Batam menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Ada banyak objek wisata yang dapat dinikmati para turis lokal maupun internasional yang kerap singgah di kota ini, di antaranya, Bukit Senyum Batam. Di sini pengunjung dapat melihat pemandangan kota Singapura dengan berbagai lampu berkilauan di waktu malam. Dari puncak bukit ini, Anda juga bisa melihat pemandangan bangunan yang berlokasi di Singapura dan kapal yang lewat Singapura. Saat malam menjelang, pemandangan di Bukit Senyum ini akan jauh lebih indah dan spektakuler. Pemandangan lampu-lampu gedung di Singapura dan juga kerlap-kerlip kapal di laut yang menyajikan pemandangan yang indah. Pemandangan eksotis yang dimiliki Bukit Senyum di malam hari bisa Anda nikmati sambil bersantai di rerumputan, atau Anda juga bisa duduk di bangku-bangku yang telah disediakan oleh pedagang lokal di sana. Mega Wisata Ocarina Batam. Tempat wisata pantai ini terletak di dalam kota Batam, Kepulauan Riau. Atraksi ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari 2009. Ocarina berdiri di atas lahan seluas 40 hektar dan terletak di tepi sebuah pantai, serta kompleks perumahan mewah Kostarina. Marina Batam terletak di Waterfront City Batam dan terletak di bagian barat dari Pulau Batam. Lokasi ini bisa ditempuh dalam waktu hanya 10 menit dari daerah Batu Aji, dan memakan waktu sekitar 30 menit dari Batam Center. Marina Beach juga dilengkapi dengan taman hijau dan tempat bagi anak-anak untuk bermain, sehingga lebih indah. Lokasi wisata ini sangat ideal untuk digunakan untuk area keluarga, dan wisata juga untuk foto prawedding. Pantai ini menghadap ke Selat Singapura sangat indah. Jika cuaca jelas, Anda dapat melihat bangunan pencakar langit yang terletak di Marina Bay Singapura. Anda juga dapat menikmati pemandangan alam yang sangat indah ketika datang ke sini di sore hari sebelum matahari akan terbenam. Warna merah langit dikombinasikan dengan kilauan bercahaya emas sinar matahari kuning terpantul di air laut jernih. Jembatan Barelang, ikon dari Batam. Barelang adalah singkatan yang diambil dari 3 tempat, yaitu Batam, Rempang, dan Galang, yang kemudian digunakan sebagai nama jembatan panjang yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Nipah, Pulau Tonton, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Masyarakat sekitar sering menyebut dengan nama Barelang Jembatan, tetapi ada juga beberapa orang yang menyebutnya Jembatan Habibik, karena dia adalah orang yang telah memulai pengembangan jembatan panjang untuk memfasilitasi 3 pulau yang sengaja dirancang untuk dikembangkan dan digunakan sebagai kawasan industri yang berada di Kepulauan Riau. Pantai Melur Pulau Galang, di sini pengunjung dapat melakukan begitu banyak kegiatan, seperti berenang dan bermain-main dengan air laut, dapat juga diselingi dengan mencari ikan kecil dan hewan laut lainnya, merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang sedang berlibur di pantai. Selain sebagai tempat untuk berwisata, Pantai Melur juga dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan olahraga seperti voli pantai dan sepak bola pantai. Bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang, ini adalah tempat perlindungan para pengungsi dari Vietnam pada 1979-1996, juga sering dikenal sebagai manusia perahu. Kamp ini terletak di Pulau Galang di Pulau Selatan Batam, yang luasnya kurang lebih 7 km. Dalam kurun waktu 7 tahun, Lembaga UNHCR, Badan Pengungsi PBB mengumpulkan para pengungsi Vietnam, yang tersebar di beberapa bagian pulau, seperti Pulau Natuna, Pulau Anambas, Terempa, dan sekitarnya berkumpul menjadi satu di Pulau Galang. Pantai Nongsa Batam, wilayah ini merupakan daerah dengan wisata pantai yang begitu indah. Beberapa wisata alam pantai Batam yang terkenal, antara lain Pantai Nongsa, Pantai Bemban, Pantai Maimoon, dan Pantai Sekila.
Di Kecamatan Nongsa ada juga sejumlah resort dan lapangan golf yang memiliki standar internasional dan menjadi salah satu tujuan wisata turis domestik maupun asing.